Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Al-Fajri, dan sebagaimana biasa kita lanjutkan kajian kita masih membahas Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan malam ini kita akan mengkaji satu kisah yang menarik tentang kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Saya tidak hendak mengkisahkan secara urut karena mungkin sebagian kita sering mendengar, tapi kita akan mengambil faedah dari ayat per ayat di dalam surah Al-Imran yang berkaitan dengan kisah ini. Kemudian kita lebarkan dengan ayat-ayat yang lainnya supaya kita bisa memetik bukan hanya pelajaran dari kisahnya, tetapi dari kalimat per kalimat di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kisah Nabi Allah Zakaria, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan 8 kali di dalam Al-Quran di 4 surat. Pertama, yang paling panjang adalah surah Al-Imran, kemudian surah Maryam. Ini 2 surat ini paling komplit menceritakan tentang kisah Zakaria. Kemudian ada tambahan dalam surah Al-An'am dan juga surah Al-Anbiya. Tapi kita akan fokus pada surah Al-Imran karena cukup lengkap kisah beliau dalam surah Al-Imran dan juga kita tambah dalam surah Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Zakaria sendiri adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nasabnya adalah Zakaria ibn Dan ibni Muslim ibni Saduq, dan kalau diurut ke atas itu sampai kepada Sulaiman ibn Daud. Artinya Zakaria ini turunan daripada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, dan kalau dirunut lagi ke atas maka dia adalah putra atau turunan Yahuda, putra Yakub alaihi salam, dan Yakub sendiri putra Ishak, dan Ishak adalah putra Ibrahim. Jadi jalurnya sampai kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari sini kita tahu bahwa Nabi Zakaria adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel karena turunan Yakub. Yakub sendiri namanya Israel. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara detail tentang dakwah beliau kepada Bani Israel, tetapi Al-Quran lebih memfokuskan kisah Nabi Allah Zakaria ini dikaitkan dengan kisah Maryam dan keluarga Imran. Jadi ini nanti kita akan fokuskan di sini karena mungkin beberapa kita sudah sering mendengar, jadi tidak perlu diulang-ulang kisahnya biar tidak bosan. Di dalam surah Al-Imran kita mulai dari ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau 35 sampai 41.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang di dalam janin yang akan kukandungku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu. Sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ketika istri Imran melahirkannya, dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberi nama Maryam. Dan aku mohon perlindungan kepadamu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di dalam mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Lalu dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Maka Maryam menjawab, itu semua datang dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa ada perhitungan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah dalam surah Maryam ini berawal daripada kisah keluarga Imran. Dan Imran sendiri adalah orang saleh yang memimpin Baitul Maqdis ketika itu. Makanya namanya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan satu nama surat dalam Al-Quran, Surah Al-Imran. Ya. Lah ketika itu Imran memang tidak dikaruniai anak. Maksudnya anak laki-laki. Akhirnya kemudian istri Imran ini suatu ketika berjalan-jalan, sebutkan dalam kisah Israiliyat itu. Jadi dia melihat ada burung yang sedang memberi makan anak-anaknya. Terpikirlah ketika itu dia ingin punya anak laki-laki. Kemudian dia bernazar, kalau seandainya dia dianugerahi anak laki-laki, dia berjanji anak itu akan sepenuhnya diberikan kepada Baitul Maqdis untuk berkhidmat seumur hidupnya. Itu nazar dia. Lah nazarnya istri Imran ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ternyata bayi yang dikandungnya bukan anak laki-laki, tetapi anak perempuan yang kemudian diberi nama Maryam. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan tidak sama anak laki-laki dengan perempuan. Karena anak laki-laki kan lebih bebas dibandingkan anak perempuan. Lah ketika kemudian Imran meninggal, kemudian ibundanya karena sudah bernazar kalau dia punya anak dia harus menyerahkan ke Baitul Maqdis, maka dia pun dengan terpaksa menyerahkan ke Baitul Maqdis. Dan Nabiullah Zakaria akhirnya mengkafilnya. Lah disinilah kemudian tersebut nama Zakaria, karena Zakaria yang mengkafil atau yang memelihara Maryam.
Baik, kita masuk pada faedah ayat per ayat atau kata per kata dalam surah Al-Imran di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini keluarga Imran berdoa dengan dua doa. Doa yang pertama minta dianugerahi anak dengan bernazar. Bicara tentang nazar, nazar ini kalau tidak ada embel-embel maka itu sangat dipuji. Seperti mamanya Anda mengatakan lillahi alayya nadhrun, untukmu ya Rabb aku bernazar, kalau aku punya uang aku akan berinfak, memberi makan fuqara wal masakin, membangun masjid dan yang semacamnya. Itu baik, berpahala. Tetapi ada nazar yang sifatnya barter. Ini yang kemudian sebagian ulama memakruhkan dan sebagian lain mengharamkan. Seperti dengan mengatakan kalau seandainya aku sembuh sakitku, maka aku akan bernazar memberi makan fuqara wal masakin. Kalau ibuku sembuh, maka aku akan hajikan dia. Kalau anakku lulus kuliah atau lulus SMA, maka aku akan memberi makan kepada anak-anak yatim. Itu namanya nazar muqayyad. Tidak boleh nazar seperti ini. Karena nazar seperti ini tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Yang nazar seperti ini biasanya orang bakhil dia. Karena dia infak itu karena ada sesuatu. Kalau sembuh, artinya kalau tidak sembuh dia tidak akan berinfak kan. Berarti kan bakhil. Nazar seperti ini tidak dikeluarkan kecuali orang bakhil. Makanya diharamkan para ulama nazar seperti ini. Tetapi kalau sudah terjadi maka wajib melaksanakan nazarnya. Kalau betul-betul sembuh harus dia melaksanakan nazarnya, wajib hukumnya. Inilah hukum nazar yang aneh, awalnya haram, akhirnya wajib kalau terlaksana. Ya. Lah keluarga Imran ini tidak ada nazar seperti itu. Dia kan hanya kalau punya anak saya serahkan ke Baitul Maqdis. Akhirnya betul-betul punya anak. Kemudian yang kedua, di sini keluarga Imran meminta supaya anaknya ini dijauhkan daripada syaitan dan keturunannya. Dan harusnya seperti itu. Setiap kita, kalau seandainya kita punya anak, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari syaitan. Makanya doa berhubungan itu yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhi dari kami syaitan dan jauhi syaitan dari apa yang akan kau berikan rizki dari anak-anak turunanku. Saya tidak paham, antum baca doa ini enggak tuh kalau bukan atau main hantam saja. Jadi di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Maryam mengajarkan kepada kita, karena ini salah satu proses mencetak anak-anak soleh. Karena rusaknya manusia itu dari 3 jalan. Pertama dari syaitan, yang kedua dari hawa nafsu, yang ketiga dari dunia syahwat. Kita berlindung dari 3 perkara ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya keluarga Imran ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima ajuan doanya siapa? Istrinya Imran ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah kaidah yang menarik bagi kehidupan kita. Ulama mengatakan kullama atau idza aduma fa'azumat ihtimamuhu wartafa aqluhu wa ba'udat ra'yatuhu atau ru'yatuhu. Jadi sebuah kaidah, setiap manusia itu tinggi, maka tinggi pula keinginannya.
kemudian tinggi akalnya dan jauh cara memandangnya. Ini kaidah penting. Setiap orang itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, maka semakin tinggilah keinginannya, tinggi pula akalnya, jauh pula cara memandangnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya contohkan supaya mudah sebelum masuk ke contoh yang real. Antum kalau naik sebuah bangunan, anggap saja apartemen 100 tingkat. Kalau antum sampai di 100 tingkat, memandang ke bawah itu jadi kecil. Itu dari atas apartemen yang 100 tingkat. Tapi kalau antum naik pesawat lebih tinggi lagi, maka antum akan melihat yang di bawah itu makin mengecil, akhirnya habis, gak nampak lagi. Kalau kita melihat para ulama dulu, orang-orang saleh dulu, kalau mereka masih hidup di zaman sekarang, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama salaf dulu, mungkin memandang kita ini seolah-olah kita ini bermain-main dengan akhirat. Seolah-olah kita ini banyak mengejar dunia dan bermain-main dengan akhirat. Karena kalau kita lihat ulama-ulama dulu, orang-orang soleh dulu, keinginan mereka kepada akhirat itu luar biasa, dan mereka memandang dunia itu kecil. Kalau saya analogikan, lihat semut, ada sekelompok semut, 100 semut namanya kan. Kemudian antum kasih 1 biji gula pasir, otomatis akan rebutan tuh, tarik sana tarik sini. Nabi SAW mengatakan, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Kata Nabi SAW, demi Allah, permisalan dunia dengan akhirat ini seperti permisalan seseorang yang mencelupkan jari di lautan. Antum datang ke lautan naik sampan, antum celupkan jari ini, kemudian antum angkat. Kira-kira yang tersisa air lautan di jari antum itu kan setetes saja. Kan kalau antum celupkan begini, nanti kan ada 1 tetes tuh di sini di ujung. Lah yang 1 tetes itulah yang menjadi rebutan 1 dunia. Inilah dunia, 1 tetes itu. Yang kemudian orang berebut dengan 1 tetes itu, ada yang mendolimi satu dengan yang lainnya. Ada yang sikut kanan sikut kiri, ada yang berdusta, ada yang membunuh, dan begitu seterusnya, hanya untuk mendapatkan 1 tetes itu. Artinya bahwa ngapain anda mengejar 1 tetes sementara ada lautan yang luas di sana? Kok mengejar 1 tetes pula kan? 1 tetes itu di dunia, akhirat itu lautan gitu maksudnya. Lah para ulama itu kalau memandang kita seperti itu, kita mengejar 1 tetes sementara mereka mengejar lautan. Begitulah cara pandang mereka. Semakin mereka tinggi, maka memandang orang itu semakin kecil. Kita analogikan kepada kisah Maryam ini, kisah istrinya keluarga Imran ini. Istrinya Imran ini sebuah percontohan istri solehah. Kenapa? Karena istrinya Imran ini ingin mempunyai anak untuk dihidmatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cita-citanya tinggi. Kan semakin tinggi orang itu pasti keinginannya ingin tinggi, tapi maksudnya untuk akhirat. Ya. Makanya kemudian dia berdoa, semoga anak nanti kalau lahir itu betul-betul ditumbuhkan dengan anak yang baik. Kemudian minta dijauhkan daripada syaitan, karena memang anak itu diperuntukkan oleh keluarga Imran itu untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Jadi kalau Allah muliakan kita, tentu cita-cita antum kalau punya anak, tirulah seperti keluarga Imran ini, maksudnya seperti itu. Ya, bagaimana keluarga Imran ini bercita-cita anaknya supaya anaknya menjadi anak yang besar yang khusus berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian betul-betul lahir,
Rupanya kan keinginan keluarga Imran berbeda, karena yang lahir perempuan. Dari sini menunjukkan bahwa laki-laki ataupun perempuan itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada suami istri itu gontok-gontokan kan, belum punya anak sudah pokoknya saya mau anak laki-laki. Yang satunya enggak, mau anak perempuan. Lah yang menentukan perempuan laki-laki itu siapa? Allah, dan itu yang terbaik. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tentu tidak mengabulkan nazarnya keluarga Imran itu karena sebuah hikmah. Ada hikmah di sana. Kenapa? Karena dengan lahirnya anak perempuan, kelak dari anak perempuan ini namanya Maryam akan lahir seorang nabi yang menutup seluruh nabi-nabi Bani Israel, yang disebut dengan Isa bin Maryam. Itu nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini Allah katakan wa kaffalaha Zakaria. Lalu Zakaria pun mengkafil Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa. Zakaria selalu mendapatkan makanan di situ. Subhanallah. Lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Maryam ini. Pertama, dia dikafil oleh seorang nabi. Yang kedua, rizkinya ditanggung Allah. Jadi dia tidak menyusahkan orang lain gitu kan, karena makanannya sudah ada. Allah yang kirim. Zakaria ini diutus oleh Allah hanya untuk mengkafil saja, merawat saja. Tidak perlu cari-cari makanan, makanannya sudah ada gitu. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk karamah, bukan mukjizat, karena Maryam bukan nabi. Tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Nabi itu semua laki-laki. Ya. Lah di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Zakaria masuk mihrab. Mihrab ini bukan kayak gini. Ya. Ini orang Arab menyebutnya at-taq namanya. Kalau mihrab masjid ini. Maksud mihrab di sini artinya tempat ibadah. Jadi di Baitul Maqdis itu ada kamar khusus yang di situ digunakan untuk berkhalwat, beribadah khusus saja. Itulah disebut mihrab. Makanya saya anjurkan kalau antum di rumah itu buatlah satu tempat khusus, mungkin bahasa kitanya musholah rumah. Ya. Digunakan antum untuk beribadah. Jadi jangan digeser-geser, walaupun rumahnya kecil umpamanya, tidak punya ruangan, tidak punya kamar, tidak apa-apa, letakkan sajadah di situ, jangan dipindah-pindah. Ya. Jangan antum sholat ruang tamu, nanti besok di dapur pula kan, sajadahnya terbang kemana-mana gitu ya. Antum harus letakkan di situ. Anggaplah antum mihrab di sini. Dan mihrab itu bahasa Arab. Bahasa kitanya diambil dari haraba. Haraba itu artinya memerangi. Mihrab itu tempat memerangi, bahasa kitanya. Apa yang diperangi? Yang diperangi syaitan, yang diperangi hawa nafsu, yang diperangi syahwat. Jadi fungsi mihrab dalam rumah itu maksudnya supaya kita ini suatu waktu kita tinggalkan semua dunia, kita tinggalkan hawa nafsu, kita tinggalkan syaitan, betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antum kan sholat tidak di masjid, tidak mesti di masjid, kecuali sholat 5 waktu. Tahajud antum bisa di situ. Ya, sholat duha antum bisa di situ. Jadi ada waktu-waktu khusus itu antum tinggalkan dunia, hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah itu maksud mihrab di sini. Adapun mihrab yang kita kenal setiap masjid ini ada mihrab ini kan dulu sejarahnya pada Khalifah Umayyah. Jadi ketika khalifahnya Al-Walid ibn Abdul Malik, Al-Walid ibn Abdul Malik itu khalifah umumnya. Jadi di Madinah itu yang jadi gubernur adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz belum jadi khalifah, masih jadi gubernur di Madinah. Nah, ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz inilah yang pertama kali membuat mihrab, maksudnya tok masjid kayak gini, maju ke depan kan. Ada yang mengatakan seperti itu, membuat mihrab di Masjid Nabawi. Ya. Faedahnya tentunya ya untuk meletakkan imam,
kemudian juga meluruskan shaf, kemudian biasanya untuk menandai kiblat. Ya kan, kalau kotak saja masjid, orang masuk ke masjid bingung kiblatnya mana kan itu. Tapi kalau nampak mihrab, disitulah kiblatnya. Nah, itu mungkin faedahnya ke sana gitu ya. Ya, tetapi yang dimaksud mihrab di sini bukan mihrab ini. Maksudnya mihrab Maryam ini maksudnya ruangan khusus di Baitul Maqdis, di mana Maryam itu tidak pernah keluar dari situ. Ruku, sujud, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan rizkinya sudah ada, Allah yang kasih. Ya. Jadi Zakaria ini apabila masuk mihrabnya Maryam, dia kaget. Kok sudah ada makanan di situ? Ada yang mengatakan, ahli tafsir mengatakan makanan yang dimaksud dalam ayat ini artinya rizki di sini artinya buah-buahan. Dan anehnya lagi Zakaria ini kalau melihat buah-buahan itu, buah-buahan yang tidak ada di musim panas ada pula, buah-buahan yang tidak ada di musim dingin ada pula dia. Jadi terfikirlah Zakaria ini, karena ketika itu Zakaria belum dikasih keturunan. Kok makanan di musim dingin ada di musim panas, makanan di musim panas ada di musim dingin? Kan kita kayak kita lah analoginya. Kalau buah-buahan, kok tidak musim salak banyak salak gitu ya, tidak musim duren kok banyak duren gitu ya. Jadi kan Zakaria ini berpikir, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bisa menghantarkan buah-buahan kepada Maryam yang harusnya di musimnya dia ada, tetapi tidak musimnya pun ada, sehingga Zakaria berpikir, saya ini belum punya anak, tidak mustahil saya pun bisa diberikan karunia anak dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bisa mengadakan buah-buahan yang di musim panas ada di musim dingin, harusnya ada di musim dingin ada pula di musim panas. Jadi berpikir Zakaria, kalau ini saja mungkin terjadi, masa saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan saya lakukan apa yang seperti yang dilakukan Maryam ini, mudah-mudahan Allah juga mengabulkan keinginan saya. Itulah maksud Zakaria ketika melihat buah-buahan itu. Makanya kemudian dia berkata, ya Maryam, anna laki hadha, Maryam, dari mana buah-buahan itu? Qalat huwa min indillah, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak itulah Zakaria meniru Maryam, dia pun buat mihrab ya. Dia buat mihrab dengan persis dengan mihrabnya Maryam, dan dia fokuskan dalam mihrab itu beribadah saja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, apa kata Allah? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa, maksudnya di mihrab itulah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Apa doanya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Zakaria mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ketika dia berdoa seperti itu, langsung diijabah. Apa lanjut ayatnya? Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrabnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu, wahai Zakaria, dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah sebagai panutan, sebagai berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini ada kaidah dalam berdoa itu. Sesuatu yang kita anggap mustahil itu mungkin bagi Allah. Jangan pernah kita anggap sesuatu yang mustahil mustahil pula bagi Allah. Tidak. Sesuatu yang mustahil bagi kita mungkin bagi Allah. Ini kan Zakaria ini pertama sudah tua 100 tahun. Kemudian istrinya pun sudah tua, mandul lagi, mustahil punya anak. Itu dari pandangan manusia. Tapi sesuatu yang kita pandang mustahil bisa menjadi mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di sini. Ketika Zakaria berdoa minta anak, langsung Allah kirim para malaikat
habar gembirakan kepada Zakaria akan kelahiran Yahya. Di sini para ulama berselisih pendapat siapa malaikat di sini. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa dimaksud malaikat di sini artinya Allah mengutus Jibril memberitahu Zakaria. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa malaikat di sini artinya Allah mengutus rombongan, bukan satu malaikat, tapi rombongan para malaikat menghabar gembirakan kepada Zakaria yang ketika itu Nabi Zakaria sedang yusalli fil mihrab. Kalimat yusalli itu artinya salat. Salat dimiliki dua makna. Yang dimaksud yang pertama mungkin maksudnya berdoa dalam mihrabnya, atau solat yang kedua yang maksudnya solat, cuman kan bentuk solatnya dengan kita tentu berbeda. Ya, tetap mereka juga ada syariat solat, tetapi apakah sama dengan kita? Tentu akan berbeda, karena setiap para nabi itu punya syariat sendiri-sendiri, cara solat sendiri-sendiri gitu ya. Ya. Tapi yang jelas bahwa malaikat ini rombongan memberi kabar kepada Zakaria. Apa kabarnya? Innallaha yubashiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah kabar gembirakan kepadamu dengan Yahya. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Maryam, Allah Subhanahu wa taala katakan wa inni sammaituha Maryam, dan aku memberi nama anak perempuan itu Maryam. Artinya yang memberi nama Maryam itu adalah ibundanya. Tapi kalau Yahya, bahasa Quran yubashiruka bi Yahya, Allah yang memberi nama Yahya. Jadi Allah sendiri yang kasih nama Yahya. Kalau Maryam kan ibunya. Kalau Yahya ini Allah sendiri yang memberi nama Yahya. Dan ketika itu tidak ada orang namanya Yahya. Inilah Yahya satu-satunya nama Yahya di zaman itu. Di kolong langit tidak ada nama Yahya. Inilah anak Zakaria pertama kali ada orang namanya Yahya. Sekarang banyaklah Pak Yahya. Mana rumah Pak Yahya? Sana. Pak Yahya yang mana? Kan? Yang Nagoya itu yang jodoh kan itu. Kalau sekarang banyak. Kalau dulu cuma satu. Ya, Allah lah yang kasih nama. Jadi Yahya itu Allah sendiri yang kasih nama. Dari sini menunjukkan apa? Kemuliaan Allah hendak memuliakan Nabi Zakaria. Faedahnya adalah kenapa kemudian Allah sampai mengutus banyak malaikat rombongan untuk memberi kabar gembira kepada Yahya? Pertama, menghilangkan keputusasaan Nabi Zakaria, karena sudah lama menikah, tidak punya anak. Ya. Kalau satu malaikat saja nggak yakin, tapi kalau rombongan para malaikat kan yakin bahwa ini memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kemudian yang kedua, Allah hendak memuliakan Zakaria dan juga istrinya. Bahwa dua manusia ini dianggap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul-betul kemudian Allah Subhanahu wa taala ijabah doa Nabi Zakaria dan istrinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang begini ikhwan, sedikit saya kasih faedah. Ada orang yang kemudian putus asa. Suami istri sudah menikah 40 tahun, 50 tahun, tidak kunjung dikasih anak. Padahal kita tahu bahwa faedah punya anak itu banyak sekali. Ya kan, faedahnya kan banyak sekali. Selain daripada nanti kalau anak ini besar ada hubung kait dengan orang tuanya, silaturahim, kemudian mendoakan orang tuanya, birrul walidain kepada orang tuanya, kemudian juga kalau orang tuanya sudah tua dia bisa merawatnya, mendoakannya, bahkan ketika mati pun anak bisa mendoakan orang tuanya. Kan banyak tuh faedah-faedah kalau orang punya anak tuh. Ya. Makanya kemudian banyak orang yang putus asa ketika Allah tidak karuniakan anak. Sudah ke dokter sana, ke dokter sini, sinse sana, sinse sini, minum obat ini, obat itu, tak kunjung pula dia punya anak. Bahkan sudah poligami pun tak punya anak juga. Ya. Sebenarnya ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Asy-Syura, ya, lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dhukuran. Bagi Allah lah
kepunyaan langit dan bumi. Dia menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Terkadang Allah memberikan kepada manusia anak perempuan, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia anak laki-laki. Tetapi Allah mengatakan wa yaj'alu may yasha' aqiman. Di ujung ayat Allah mengatakan terkadang Allah dengan kehendaknya menjadikan orang itu mandul. Innahu alimun qadir. Tentu Allah Maha mengetahui. Artinya bahwa mandul itu bukan sebuah aib, karena itu kehendak Allah kan. Itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan, kenapa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan ada orang yang mandul, tidak punya anak? Apa hikmahnya? Yang pertama, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala dengan qada dan qadarnya menjadikan orang itu tidak punya anak, itu sengaja untuk menguji manusia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia, apakah dia menerima dengan keputusan Allah ataukah tidak menerima dengan keputusan Allah. Artinya diuji keimanannya itu, diuji keimanannya. Dan ujian itu hakikatnya adalah mengangkat derajat. Ya, sengaja Allah hendak mengangkat derajat dengan memberikan, dengan tidak memberikan anak itu. Dengan cara apa? Diperbanyak ujiannya supaya dia bisa sabar atau tidak. Itu kan hikmahnya di situ sebenarnya kan. Yang kedua, kata para ulama, bahwa terkadang Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikan takdir terbaik kepada dia. Boleh jadi kalau seandainya Allah takdirkan dia punya anak, bisa saja anaknya jahat, anaknya durhaka, anaknya kurang ajar kepada orang tua. Daripada punya anak seperti itu, lebih baik tidak dikasih. Karena betapa banyak orang-orang tua yang punya anak kemudian durhaka. Apa kata mereka? Nah, kalau tahu kau akan begini, ku cekik kau sejak bayi itu. Kan itu ya. Aku injaklah kepala biar mati kan itu. Ada tuh orang tua kayak diuji seperti itu. Ya. Jadi ambil hikmahnya gitu ya. Boleh jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberi anak itu nanti dia jahat. Ingat kisah Nabi Khidir ketika dia membunuh seorang anak kecil kan, kemudian ditakwilkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kalau aku tidak bunuh dia akan kurang ajar sama orang tuanya. Itu tentu Nabi, dia dapat wahyu. Antum pula jangan bunuh-bunuh anak orang. Kenapa tuh bunuh? Itu nampak tuh mukanya seram, udah gede durhaka nih, kurang ajar. Bukan, ini kan Nabi Khidir Nabi, dia tahu kan itu dari wahyu, kita tidak tahu ya. Artinya bahwa itu juga salah satu hikmahnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan seseorang itu keturunan dan sengaja dibuat mandul. Kesana kemari juga sudah berusaha sebagai ikhtiar, tapi Allah juga terkadang tidak kasih ya. Atau boleh juga kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji kesabarannya. Ketika orang itu makin sabar dengan tidak punya keturunan, kita tahu bahwa ada sorga itu tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan puasa, tidak bisa dengan zakat, dengan haji. Ada sorga itu yang hanya bisa diraih dengan sabar. Kenapa? Karena sabar itu pahalanya tak berbilang. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami cukupkan pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu diantara hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi bagaimanapun jangan pernah putus asa, karena di sini Nabiullah Zakaria sudah mencontohkan kepada kita. Usia dia sudah 100 tahun, istrinya 90 tahun, mandul lagi, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya Allah kabulkan. Dan Al-Quran ini kaedahnya adalah bukan karena sebab turunnya ayat, tapi karena umumnya lafaz. Ya, itu kaedah Quran tuh. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah dalam Al-Quran itu karena keumuman lafaz Quran, bukan karena sebab turun. Memang sebabnya di cerita Zakaria, tapi ayat-ayat ini pelajaran bagi kita ya. Artinya bukan Zakaria saja, kita pun bisa gitu maksudnya.
Lah kalau Zakaria bisa, jangan kita katakan itu kan nabi wajar. Enggak. Sebab turun ayat ini memang cerita Zakaria, tapi ayat-ayat Al-Quran itu sebuah pelajaran bagi umat Islam bahwa kita bisa meniru Zakaria. Karena juga banyak kok kenyataan sudah 40 tahun saya itu punya ustadz di pesantren itu 40 tahun menikah tidak punya anak, sekali punya anak beranak terus. Masya Allah, udah 40 tahun dia sabar, sekali beranak tahun di depannya beranak lagi. Ya itu memang karunia dari Allah. Allah hendak menguji kesabaran dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Zakaria akhirnya betul-betul diberikan karuniai oleh Allah Subhanahu wa taala putra namanya Yahya. Dan subhanallah, Yahya ini Allah Subhanahu wa taala berikan 4 sifat. 4 sifat yang luar biasa. Mintalah kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah anak yang memiliki sifat-sifat yang baik seperti Yahya alaihi salam. Apa sifat yang pertama? Di sini Allah mengatakan yubasyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Ini yang pertama. Musaddiqan, membenarkan. Bi kalimatin minallah, dengan kalimat dari Allah. Maksud kalimat dari Allah apa? Maksudnya Isa. Kalimat dari Allah itu artinya kun fayakun, itu artinya. Jadi Yahya ini kelak akan membenarkan kenabian Isa. Dialah yang pertama kali membenarkan kenabian Isa. Karena Isa ini kelak akan diutus dan didustakan Bani Israel. Yang pertama kali membenarkan adalah Yahya. Nabi Yahya pertama kali membenarkan Isa bin Maryam. Ketika manusia mendustakan Isa, maka dia orang yang pertama kali membenarkan. Artinya di sini Yahya lebih duluan lahir daripada Isa. Yahya dulu baru Isa. Ya, karena di sini dia membenarkan dengan kalimat Allah, maksudnya Isa bin Maryam. Kenapa di sini kalimat minallah, kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, artinya kun fayakun. Lah bukankah kita juga diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kun fayakun? Iya, bedanya kita dengan Isa. Kalau kita diciptakan oleh dengan kun fayakun dengan sebab. Kalau Isa diciptakan dengan kun fayakun tanpa sebab. Itu bedanya di sini. Ya. Sebab kita diciptakan dengan kun fayakun karena ada sebab, ada ibu, ada bapa. Itu sebab kita lahir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kun fayakun. Tapi kalau Isa tidak ada sebab, karena dia tidak ada bapaknya. Ya. Seorang wanita tidak mungkin mengandung kalau dia tidak disentuh laki-laki, mustahil. Bagaimana caranya dia mengandung? Ya. Tapi kalau bapaknya suami istri, kemudian dinyatakan dia mandul, bisa saja dia berobat ke sana, berobat ke sini, berobat ke sana, akhirnya tidak mandul lagi, punya anak. Tapi kalau seorang gadis tidak pernah disentuh laki-laki, datang ke dokter, dok, tolong saya pengen punya bayi. Dokter mana yang bisa mengabulkan? Kecuali dikawini sama dokter. Kan gitu ya. Artinya bahwa kalau suami istri kan ada sebabnya, kan gitu ya. Lah kalau ini seorang wanita pengen punya anak, kalau nggak kawin, nggak menikah, ya nggak mungkin punya anak, mustahil. Itulah bedanya kita dengan Isa. Ya, makanya di sini sifat yang pertama bi kalimatin minallah. Artinya di sini bahwa ini yang ditirunya adalah qudwah bagi kita. Bagaimana Yahya akan menjadi orang yang pertama membenarkan Isa dan kenabiannya serta kerasulannya tanpa ada keraguan. Maka ini kita mengingatkan kepada kisah siapa? Abu Bakar dan Khadijah. Ketika keduanya melihat kenabian Nabi kita Muhammad SAW, maka Abu Bakar orang yang pertama kali membenarkan Rasul tanpa ada keraguan, seperti Yahya membenarkan Isa tanpa ada keraguan. Begitu juga Khadijah. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang hak adalah hak. Cukup sampai di sini? Tidak. Tetapi juga warzuqna ittiba'ah,
berikan rizki untuk bisa mengikuti. Karena banyak orang yang melihat kebenaran belum tentu mengikuti. Paham ya? Ya. Banyak orang melihat kebenaran ini benar, yakin dalilnya jelas Quran Sunnah, tapi tak mau mengikuti. Makanya kenapa bukan hanya kita bisa memandang yang hak itu hak, tapi minta juga kepada Allah supaya kita bisa mengikuti yang hak itu. Karena banyak orang yang memandang, tahu yakin itu benar, itu sunnah, tidak mau juga ikut sunnah dia. Itu kan bahaya. Seperti orang Yahudi jadinya. Sudah tahu bahwa di kitab-kitab mereka bahwa Nabi yang akan lahir muncul di akhir zaman itu namanya Ahmad dengan sifat-sifatnya, dan ketika mereka melihat Rasul ternyata tidak mengikuti. Itulah jangan seperti Yahudi. Dan kebanyakan di antara kita ada yang seperti itu. Sudah tahu ini tauhid, sudah tahu ini sunnah, masih juga kemudian menyelisihi tauhid dan sunnah. Padahal tahu itu benar. Nah, ini faedahnya di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wasayyidan. Dan Yahya adalah seorang sayyid, seorang pemimpin. Sayyid itu artinya pemimpin. Dan kalimat sayyid itu adalah sifat daripada sifat-sifat Allah. Sayyid itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah, karena ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, hadisnya, oh ya ini hadisnya dari Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allahu tabaraka wa ta'ala. Jadi kalimat sayyid di sini artinya satu di antara sifat-sifat Allah namanya sayyid. Lah bagaimana kalau kita katakan kepada Rasul kita Sayyidina Muhammad, bukan ini sifat-sifat Allah? Ya, maka tidak mengapa juga, karena Rasul pernah mengatakan ana sayyidu waladi Bani Adam. Sayalah sayyidnya anak-anak Adam, pemimpinnya anak Adam. Dan ulama mengatakan boleh mengucap sayyidina kepada Rasulullah selama bukan di tempat-tempat yang diperintahkan untuk tidak membaca sayyidina, seperti dalam tasyahud. Kan tidak ada kalimat sayyidina. Antum bacalah riwayat-riwayat doa-doa tasyahud, tidak ada kalimat sayyidina. Ya. Tapi kalau di luar tasyahud boleh, enggak masalah. Kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, enggak masalah kalau di luar salat lah ya. Tapi kalau dalam konteksnya salat memang tidak ada riwayat-riwayat yang meletakkan sayyidin dalam bacaan tasyahud. Kenapa? Karena salat itu lafaz-lafaznya sifatnya tauqifiyah namanya. Tauqifiyah itu artinya terima jadi. Lafaz ini yang diperintah, ya sudah ini dibaca, jangan ditambah-tambah gitu maksudnya. Tapi kalau di luar enggak ada masalah. Ya kalimat sayyidina itu. Ma'asyiral muslimin, lalu apa makna sayyid ini? Jadi sayyid ini secara bahasa adalah alladzi yasudu ghairah. Jadi orang yang memimpin orang lain itu disebut sayyid dalam bahasa Arab. Tetapi makna sayyid sendiri adalah taqiyun, afifun, khuluqun, karimun, badilun, hasanul mantiqi, kata ulama. Jadi makna sayyid ini adalah orang yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Seorang pemimpin kalau memiliki sifat sayyid, maka itulah betul-betul pemimpin. Apa itu? Satu, orang yang takwa, ahli ibadah. Seorang pemimpin itu harus ahli ibadah. Yang kedua, afif, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dia dan keluarganya. Yang ketiga, khuluq, harus berakhlak. Yang keempat, karim, orangnya pemurah. Yang keenam, badil, mudah mengorbankan untuk orang lain. Kemudian yang terakhir, hasanul mantiq, bagus cara tutur katanya. Nah, kalau antum cari pemimpin, carilah yang sayyid ini, ahli ibadah, tengok agamanya mantap, kan itu ya. Kemudian afif, tengok keluarganya, masalah nggak dengan keluarganya, jaga nggak keluarganya. Tengok anak-anaknya, ada yang nakal enggak? Kan itu ya. Tengok istrinya soleh apa enggak? Kan itu soleh atau enggak? Tengok. Kemudian yang ketiga, berakhlak enggak orangnya? Kemudian yang keempat, pemurah enggak? Kemudian yang kelima,
Mau ngorbankan nggak untuk orang lain? Kemudian yang terakhir, tutur katanya kasar, lembut. Nah, kalau antum dapat pemimpin yang seperti inilah Sayyid. Makanya dahulu ada orang Arab Badui, itu datang ke Basrah, kemudian bertanya, siapa Sayyid tempat ini di Basrah ini? Maksudnya ulamanya. Maka orang-orang Basrah mengatakan, ya, Sayyid kami, ulama kami di sini, pemimpin kami adalah Hasan al-Basri, seorang pemimpin tabi'in. Orang Arab ini pandai. Kenapa dikatakan Sayyid? Maka dikatakan bahwa mereka mengatakan karena Hasan al-Basri itu istighna'u fi ma aidin nas wan nasu yahtajuna ilaihi. Karena dalam pandangan kami Hasan al-Basri itu dia merasa cukup, tidak pernah mau merepotkan orang, tapi orang yang merepotkan dia. Ya. Kata Arab Badui ini, dzaka sayyid, itulah pemimpin yang benar katanya. Jadi kalau ada pemimpin yang ngerepotin rakyatnya, bukan rakyatnya yang merepotin pemimpinnya, itu bukan sayyid lah katanya. Seolah-olah seperti itu. Ya. Tapi ini yang kedua. Yang ketiga, wasayyidan wa hasuran. Hasur ini secara bahasa itu artinya impoten. Ya, laki-laki yang tidak bisa berhubungan itu disebut hasur. Tetapi yang dimaksud hasur, tidak mungkinlah kita katakan Nabi Yahya impoten. Ya, maksud di sini bukan itu maknanya. Maksudnya Nabi Yahya ini dia betul-betul meninggalkan wanita, tidak mau menikah dengan perempuan, sama sekali menjauhi wanita, karena ingin fokus beribadah kepada Allah. Ya. Jadi bukan karena dia tidak bisa berhubungan karena impoten, tidak. Memang karena kesibukan ibadah dia tidak mau menikah. Bahkan ada yang mengatakan tidak pernah melihat perempuan sama sekali. Tunduk saja kalau ada perempuan. Kalau antum kan begini. Ada perempuan lewat pelototi, nunduk. Nggak mau dia perempuan. Itu mana hasur itu? Menjaga diri. Dan sebenarnya bukan hanya Nabi Yahya saja, para ulama di dalam Islam juga banyak yang tidak menikah. Ya, contoh saja seperti Al-Imam At-Tabari, pengarang tafsir, tidak menikah, dia sampai meninggal. Kemudian Imam Nawawi yang ngarang kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, tidak menikah sampai meninggal. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak menikah. Ya, alasannya apa? Ada sebagian mereka, kenapa mereka tidak menikah para ulama-ulama ini, seperti Al-Khalidi, ada seorang alim namanya Khalidi. Ya. Baru saja dia menikah, belum digauli sudah diceraikan. Kenapa? Ketika dia menikah dia sudah terfikir, wah ini saya tidak bisa lagi baca buku nih, nanti disibukkan dengan istri saya. Habis akad dicerai, gak jadi, gak mau lagi gitu ya. Karena dia ingin fokus membaca kitab-kitab para ulama. Ada juga alasan mereka seperti Imam Zamakhsyari. Zamakhsyari seorang ahli bahasa. Ma'ruf Imam Zamakhsyari itu ahli bahasa. Kalau kita belajar nahwu sharaf itu banyak pendapat-pendapat Zamakhsyari itu. Dia tidak mau menikah karena alasannya apa? Dia mengatakan melahirkan kitab lebih baik daripada melahirkan anak katanya. Jadi melahirkan karya-karya itu lebih baik dibandingkan saya melahirkan anak. Maka ini nggak menikah Imam Zamakhsyari itu. Ada juga yang alasannya seperti Imam Ibnu An-Nafis ya, dan juga Syekh Tahir Al-Jazairi, seorang ulama juga gitu ya. Mereka khawatir kalau seandainya menikah itu akan meremehkan hak istrinya karena dia sibuk dengan agamanya. Jadi dia tidak memberikan hak yang jelas gitu ya. Karena kalau sibuk akhirat terus, takut terbengkalai istrinya. Nah, lebih nggak menikah. Artinya para ulama dulu itu memang mereka tidak menikah itu karena waktu mereka dihabiskan untuk belajar, untuk membaca, untuk jihad, untuk thalabul ilmi. Nah, kayak antum ini kalau nggak nikah ngapain? Sibuk baca tidak kan gitu, belajar seminggu sekali, nikah lah ngapain pula tak nikah? Maksudnya kalau antum kayak para ulama gitu ya, memang luar biasa mereka kan waktu-waktunya
mutola'ah gitu ya. Ya wajar mereka terlupakan menikah. Bukan berarti kemudian mereka ingin meniru para pendeta, tidak. Karena dalam Islam juga ada hadis yang ada istilah la ruhbaniyata fil Islam. Tidak ada ruhbaniyah dalam Islam. Berarti tidak ada sistem kependetaan dalam Islam yang tidak menikah, enggak ada dalam Islam. Cuman bukan berarti kemudian bertentangan dengan apa yang dilakukan para ulama, tidak. Karena kayak Ibnu Taimiyah itu kan luar biasa itu. Dihabiskan tuh jihad untuk berkarya, mengajar, bolak-balik masuk penjara kan, nggak sempat kepikiran menikah sampai meninggal. Dan karyanya siapa yang bisa menandingi karya beliau sampai ini nggak ada. Ya, jadi wajar mereka memang fokus kepada agama sehingga terlupakan menikah. Itu Nabi Yahya itu seperti itu. Maka disebut hasur namanya. Ini juga diantara yang ketiga sifatnya. Kemudian yang terakhir wa nabiyan minas salihin. Dan dia seorang nabi dan termasuk dari hamba-hamba Allah yang saleh. Saleh itu artinya lawan daripada fasad, rusak. Jadi ada saleh, ada rusak. Saleh itu artinya baik. Jadi baik itu lawannya rusak. Ya. Berarti kalau orang rusak tidak saleh dia. Kalau dia saleh jangan buat kerusakan. Ya. Tetapi maksud saleh itu kalau ada istilah saleh, maksudnya saleh itu orang yang bisa melaksanakan hak Allah dalam satu waktu, dan di waktu yang lain dia juga melaksanakan hak hamba-hambanya. Jadi dia tidak melupakan hablum minallah, dia juga tidak melupakan hablum minannas. Maka orang yang seperti ini disebut soleh. Karena banyak orang yang hablum minallahnya bagus, sholat bagus, ibadahnya luar biasa, tapi akhlak tak ada. Sama orang kasar, sama orang zalimi orang gitu ya. Sholat iya, riba jalan gitu kan. Sholat iya, gibah jalan, itu bukan soleh. Itu soleh ke atas, tak soleh ke bawah. Ya, jadi soleh itu artinya menggabungkan hablum minallah, arti hubungan dia dengan Allah. Sholatnya oke, baca Qurannya iya, zikirnya tapi ke tetangga juga bagus, sama istri bagus, sama anak-anak bagus, dan begitu seterusnya. Itu namanya soleh, menggabungkan dua hak. Makanya kenapa Rasul mengatakan kalau Anda punya anak gadis, datang anak muda melamar, satu baik agama, dua baik akhlaknya, nikahkan cepat. Kalau tidak rusak. Gitu ya. Jadi agama dengan akhlak tidak bisa dipisah. Karena banyak suami yang masya Allah gitu penampilannya luar biasa, jubahnya, janggutnya, majelis taklimnya, tapi zalim sama istrinya. Banyak seperti itu. Ya itu nggak soleh tuh. Itu tolek namanya. Taib. Ini faedah dari ayat tadi. Kita lanjut. Karena Allah mengatakan, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Maka Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Kalimat Nabi Zakaria ini bukan ragu-ragu akan kudrat Allah, tidak. Allah itu maha kuasa, maha mampu. Bukan di situ Zakaria itu. Ini kan kesannya dia meragukan kemampuan Allah. Bukan, maksud ayat ini bukan begitu. Maksud ayat ini Zakaria ini, dia tidak ragu-ragu dengan kekuasaan Allah. Dia sanggup berbuat sekehendaknya, menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Zakaria tidak ragu. Cuma Zakaria ini ingin bertanya caranya. Caranya seperti apa gitu maksudnya. Kan nih Zakaria sudah dikabulkan nih, mau dihabar gembirakan akan kelahiran Yahya. Dia tanya caranya gimana? Soalnya saya sudah tua, istri saya mandul. Ini caranya gimana kan itu? Dia tanya sama Allah. Sama ketika Nabi Ibrahim mengatakan dalam ayat yang lain, idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, kata Ibrahim, tampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ibrahim bukan ragu-ragu Allah tidak sanggup menghidupkan orang mati, bukan. Ibrahim minta cara engkau menghidupkan orang mati kayak apa gitu kan. Makanya Allah mengatakan, ambil 4 burung, potong-potong katanya kan, letakkan di gunung-gunung, kau panggil nanti dia datang. Seperti itulah aku hidupkan orang mati gitu. Jadi Zakaria itu bukan meragukan, tidak, cuman dia ingin tahu caranya macam mana.
gitu ya. Masalahnya saya sudah tua, istrinya saya pun mandul. Kok bisa gitu ya? Makanya Allah mengatakan, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yaf'al, melakukan ma yasha, apa yang dikehendakinya. Perhatikan di sini. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kelahiran Isa, bahasa Quran berbeda dengan kelahiran Yahya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahasakan soal Isa kan yakhluqu ma yasha. Tetapi ketika kelahiran Yahya yaf'alu ma yasha. Itu beda bahasanya. Saya ulangi, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kelahiran Isa di perut Maryam, Allah katakan yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan sesuai kehendaknya. Tapi di sini ketika Allah berikan kepada Nabi Zakaria Yahya, bahasanya yaf'alu ma yasha. Allah itu berbuat sekehendaknya. Apa bedanya? Ya tadi saya katakan, karena kelahiran Yahya berbeda dengan kelahiran Isa. Yahya ini jelas bapak ibunya. Ya kan? Makanya yaf'al, Allah berbuat sekehendaknya. Tetapi kalau Isa itu ada ibu tak ada bapak, makanya Allah ciptakan. Ya. Itulah rahasianya kenapa kemudian lafadznya berbeda gitu ya. Padahal sama-sama lahir anak gitu. Tapi itulah bahasa Quran seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qala rabbi ij'al li ayah. Ya Allah, jadikanlah tanda-tanda kepadaku. Kalau memang istriku itu ngandung, maka Allah katakan qala ayatuka alla tukalliman nas salasata ayyam illa ramza. Maka tanda-tandamu bahwa istrimu punya anak itu adalah engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Ada yang mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Zakaria ini diberikan sinyal oleh Allah ketika istrinya mengandung, tiba-tiba dia bisu. Maksudnya bicara dengan manusia. Tapi kalau berzikir kepada Allah bisa. Subhanallah, subhanallah, bisa dia. Jadi kalau mengarah ke Allah bisa dia. Ya, tasbih, takbir, tahlil bisa dia ngomong subhanallah, illallah akbar. Tapi kalau ngobrol sama orang nggak bisa. Tahu-tahu langsung gagap, nggak bisa ngomong. Itu ada yang mentafsirkan seperti itu. Tapi ada juga yang mentafsirkan lain, bukan begitu. Jadi saking bahagianya Nabi Zakaria itu, saking bahagianya bahwa istrinya mengandung, jadi dia sudah lupa manusia. Dia bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak zikir, subhanallah. Ditanya pun dia nggak peduli. Bukan saking senangnya. Jadi saking senangnya orang tanya nggak peduli. Lisannya terus berzikir saja sampai 3 hari. Ada juga mentafsirkan seperti itu. Ya, tapi kalau terakhir ayat, soalnya Zakaria memang dibisukan selama 3 hari. Berarti kalau sudah begitu, wah, itu istri mengandung tuh katanya. Makanya di sini Allah mengatakan wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Makanya Zakaria ketika mendapatkan kabar itu, apa kata Allah? Wadhkur rabbaka. Perbanyaklah mengingat Rabbmu katsira dengan banyak, wasabbih dan bertasbihlah bil asyi wal ibkar di pagi dan petang hari. Dari sini bahwa siapapun yang mendapatkan nikmat itu, maka gunakan nikmat itu dengan cara bersyukur. Syukurnya apa? Ibadah kepada Allah. Zakaria punya, langsung dikabarkan gembira nih istrinya punya anak, langsung dia banyak ibadah, banyak zikir, banyak tasbih, banyak ini. Itu bentuk syukurnya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang kemenangan, kemudian Fathu Mekah, dan kau lihat banyak orang masuk Islam, kata Allah kan, maka apa kata Allah kepada Nabi, wahai Muhammad, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya, karena dia zat yang maha penerima ampun. Seolah-olah gini, sekarang kemenangan sudah datang, Badar menang gitu ya, sampai kepada perang Hunain, sampai ke Khaybar menang. Kau lihat orang banyak masuk Islam, apalagi nikmat yang sebanyak ini untuk wahai Muhammad. Maka kewajiban bersyukur apa? Perbanyak tasbih. Ya. Sama dengan kalimat
li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Orang-orang Quraisy, engkau sudah diberikan keamanan, kau boleh safar ke sana kemari. Bilang saja orang Quraisy, enggak berani orang itu, karena takut kena ababil nanti datang, ya kan? Kemudian mereka pun diberikan rizki, jualannya laku terus. Maka Allah hanya minta bersyukur dengan cara apa? Falyabudu rabb hadzal bait, sembah Rabb pemilik Ka'bah ini. Ya, karena ketika datangnya Rasulullah mereka kufur. Nah, maka kewajiban kita ikhwan, bahwa apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka lakukan 3 rukun syukur. Rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, hamdun bil lisan, memuji dengan lisan. Ya alhamdulillah, memperbanyak zikir dan begitu seterusnya, ya. Kemudian yang kedua, hamdun bil jawari, memuji Allah dengan badan kita. Ya, dengan cara harta kita gunakan di jalan Allah, tidak disia-siakan gitu ya, bukan untuk maksiat dan begitu seterusnya, atau badan kita tidak dilangkahkan kecuali ke tempat-tempat baik, itu dalam bentuk syukur namanya. Kemudian ada yang terakhir namanya hamdun bil jinan, maksudnya memuji Allah dengan hati, kita katakan bahwa nikmat itu datang dari Allah, itu disebut rukun syukur namanya. Ya, taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kisah Nabi Zakaria dalam Al-Imran. Lah kalau kita melihat dalam surah Maryam, kurang lebih juga isinya cuman ada beberapa tambahan sedikit, tetapi kurang lebih. Cuman bedanya ketika dalam surah Maryam ini Allah sifatkan kelahiran Yahya itu dari kecil sudah diangkat jadi nabi. Jadi kecil-kecil sudah jadi nabi itu Yahya. Bahkan ketika anak-anak sebayanya ngajak main, apa kata Yahya? Ma khuliqtu lil-la'ib. Aku diciptakan untuk main-main katanya. Pergi kalian, jangan ajak aku main katanya. Dan Nabi Yahya ini suka menyendiri di hutan, tafakur sejak kecil seperti itu. Ya, jadi betul-betul memang Nabi Yahya itu luar biasa. Bahkan disebutkan juga wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya, dan kami anugerahkan rasa kasih sayang kepada sesama. Kemudian di ayat selanjutnya wa barram biwalidayhi, dan dia anak yang berbakti. Kenapa di sini anak berbakti disebutkan? Karena Yahya ini dia lahir orang tuanya sudah tua, ya kan? Orang tuanya sudah tua, makanya dia berbakti kepada orang tuanya. Dan dalam Islam pun seperti itu. Kalau diberikan orang tua yang sudah tua, apa kata Allah? Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Pelankan, ya, rendahkan sayapmu. Ngomong saja nggak boleh, ya, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Taib. Lah, akhir daripada kisah Nabi Zakaria ini, memang wafatnya sudah saya singgung dulu, sangat tragis gitu ya, karena Nabi Zakaria ini betul-betul dibunuh oleh orang-orang Yahudi mujrim. Ketika ada yang mengatakan setelah kematian putranya Yahya yang dipenggal kepalanya, kemudian jadikan mahar wanita pelacur, akhirnya mereka pun merembet untuk membunuh Zakaria. Dengan cara apa? Dituduh berzina dengan Maryam, lahirlah Isa. Jadi yang menghamili Maryam itu adalah Zakaria, dituduh seperti itu. Sebenarnya mereka mencari-cari alasan bagaimana untuk membunuh Zakaria. Akhirnya Zakaria pun lari ke hutan. Kemudian di antara satu mukjizatnya adalah Nabi Zakaria bisa menundukkan pohon. Pohon itu suruh belah, nanti dia masuk di situ, sembunyi di situ. Ya. Cuman masalahnya ketika dia kemudian masuk ke dalam pohon itu, iblis datang. Kemudian ketika dia masuk, ditariknya sedikit bajunya sama iblis, sehingga ketika pohon itu rapat, nampaklah itu, ya, bajunya nongol di pohon itu. Jadi ketika para prajurit ini, orang-orang Yahudi mujrim ini mencari-cari Zakaria ke hutan, ke sana kemari, nggak ketemu. Rupanya ketemulah iblis dalam bentuk manusia, memberitahu, oh Zakaria di pohon itu. Nah, kau lihat tuh ada bekasnya, ada pakaiannya nongol sedikit kan. Gergaji saja pohon itu kan. Nah, akhirnya kemudian digergaji, meninggal. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang orang-orang Yahudi, apa katanya? Kata Allah, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum
fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang seorang nabi kepada kalian, kalian tidak setuju dengan hawa nafsu? Sebagian kalian mendustakan, bahkan sebagian kalian membunuh. Nah, jadi sifatnya orang Yahudi itu dari dulu memang membunuh para nabi. Bahkan bukan hanya para nabi sebelum Rasulullah, kejadian kepada Rasul pun berkali-kali mau dibunuh. Ingat perang Bani Nadir. Apa penyebabnya? Karena Rasul mau dihantam kepalanya dengan batu. Jadi Rasul itu mau rapat di sebuah rumah yang Yahudi. Jadi para pembesan ini udah rapat sebelumnya. Nanti nih kalau Muhammad sampai di sini, satu orang naik ke atap katanya, bawa batu. Nah, nanti langsunglah pukulkan dari atas batu itu. Tapi Jibril keburu datang. Rasul tidak sampai ke tempat itu, balik lagi malah bawa pasukan. Kemudian terjadilah perang Bani Nadir. Dan mau diracun. Ketika perang Khaybar diracun sama siapa? Zainab bintul Haris. Kemudian disihir Labid ibn A'sam. Ya. Jadi upaya-upaya pembunuhan kepada Nabi SAW orang-orang Yahudi ini sudah berkali-kali. Ya, intinya bahwa sifatnya orang Yahudi dari dulu seperti itu. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Tapi ini saja ya, kita ambil faedah dari ayat saja ya. Sebab kalau kita kisahkan secara runut memang sering didengar, bosan juga. Taib, mungkin yang bisa sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.